Hey, apa kabar? Ya, di video yang pertama ini kita akan mencoba mencari tahu definisi hubungan antara kita, driver online roda 2, dengan aplikator. Ada beberapa kajian yang bisa kita pelajari untuk menentukan apakah kita ini sebagai pekerja atau sebagai mitra. Ya, kajian pertama yang ingin coba aku sampaikan ke rekan-rekan adalah mengenai historis dari ojol itu sendiri. Ya, kira-kira sekitar tahun 2016 akhir, aku bertemu dengan salah satu driver Gojek yang sepertinya dia sih driver angkatan pertama ya. Nah, di situ kita sama-sama nunggu orderan di salah satu resto dan dia bercerita bahwa sekitar tahun 2017, sekitar tahun 2011 saat itu dia masih berprofesi sebagai ojek pangkalan. Nah, dia didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini mengatakan, "Pak, gimana kalau saya bantu mempromosikan ojek pangkalan ini melalui Facebook? Karena gini Pak, saya kan punya grup Facebook dan rata-rata teman-teman itu sering ngobrol, sering tanya, sering tukar informasi. Aku mau ke sini nih, mau pergi ke sini, yang mau ikut siapa? Nanti gampang deh, bayarnya gampang lah, daripada harus bayar taksi kan lebih mahal. Udah, nanti ikut aku aja, beres." Nah, itu teman-teman saya sering kayak gitu Pak. Nah, ini saya tertarik. Gimana kalau saya coba menawarkan jasa Bapak ini di Facebook saya? Terus bapaknya jawab, "Ya sudah Dik, tidak apa-apa, oke siap. Kebetulan juga saya sering sepi ini. Oke lah, siap. Oke, sip." Nah, mulailah si pemuda itu menawarkan jasanya di grup Facebook. Dan di luar dugaan, ternyata respon dari teman-temannya itu banyak sekali. Oh ya, sekedar informasi bahwa si pemuda ini kuliah di salah satu perguruan tinggi dan kebanyakan teman-temannya itu juga beraktivitas di seputaran kampus itu. Nah, si bapak Opang ini kebetulan juga dekat kampus itu, jadi ideal untuk terjadinya transaksi itu ideal sekali. Nah, kembali lagi, di luar dugaan ternyata proses promosi yang di Facebook itu sangat luar biasa. Mengapa? Karena memang terjadi pergeseran dari kita kalau dulu ingin naik ojek itu kan harus ke pinggir jalan terus panggil ojek gitu kan, atau kita pergi ke pangkalannya itu untuk sekedar ingin menggunakan jasa ojek. Nah, dengan promosi melalui Facebook ini orang kan nggak repot lagi, orang cukup kontak, kasih informasi penjemputan, kasih informasi pengantaran, sudah dijemput diantar, simple, ya enggak? Nah, di grup Facebooknya ini si pemuda itu mulai kebanjiran, wah singkatnya banyak lah ya kan gitu ya. Terus transaksi pertama bapak itu bercerita dengan aku bahwa
Dulu ketika transaksi pertama dengan pemuda itu, pemuda ini bilang, "Pak, ini ada orderan pertama. Teman saya sendiri, Pak. Saya posting di Facebook saya, di grup saya, ternyata dia respon. Dia minta diantar dari sini ke sini. Kira-kira Bapak sanggup nggak nih? Berani nggak, Pak?" "Oh ya, siap, berani. Kapan, Dek? Besok." "Oke, ongkirnya berapa ya, Pak?" Pemuda itu nanya. Segini deh, nggak apa-apa." Oke, terus pemuda itu bilang, "Oke, Pak, sepertinya teman saya mau. Tapi gini ya, Pak, dari ongkir yang Bapak minta ke teman saya itu, saya boleh dong, Pak, dapat komisi. Saya kan sudah bantu promosiin Bapak di Facebook." "Gede." Adiknya minta berapa? Kalau 10% gimana, Pak?" "Oke, nggak masalah," kata Bapak itu. Nah, terus terjadilah transaksi. Transaksi pertama oke, kedua, ketiga, dan seterusnya oke. Sampai Bapak itu bilang, dia bekerja sama dengan pemuda ini hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu, dia malah jarang sekali ke pangkalan. Dia jarang sekali ke pangkalan. Kenapa? Karena dia cukup tinggal di rumah, dia santai-santai, tahu-tahu nanti ada SMS dari pemuda itu, "Pak, orderan masuk nih, berani berapa?" 20, "Oke, sip, berangkat." Jadi terus gitu. Dan mendekati Lebaran, orderannya nggak cuma penumpang saja. Ternyata banyak yang ngirim parcel, ngirim makanan, ngirim buah-buahan gitu kan, ngirim banyak hal lah yang berkaitan dengan Ramadan gitu tuh luar biasa, banyak sekali. Nah, si bapak ini akhirnya merasa diuntungkan. Dia tidak perlu lagi on the spot ke pangkalan gitu kan. Nah, di lain sisi konsumen juga sekarang sudah nggak perlu lagi nyari-nyari ke pangkalan terus harus menghentikan ojek di pinggir jalan gitu kan, enggak. Mereka cukup mesen dari rumah, driver pun juga cukup menerima orderan dari rumah gitu. Nah, dari kisah nyata ini kisah nyata ya Lur. Ini bukan ilustrasi dan bukan cerita saja, bukan. Ini kisah nyata. Seorang bapak driver Gojek yang basically yang berasal dari ojek pangkalan. Itu mendefinisikan bahwa gambarannya seperti itu. Pertanyaannya adalah, kira-kira pemuda ini apakah seorang pengusaha dan bapak ini apakah seorang pekerja? Ini pengusaha, ini pekerja. Apakah seperti itu? Atau jangan-jangan ini pengusaha dan ini juga pengusaha? Gimana? Pendapat kalian apa? Pendapat kalian seperti apa? Yes, betul sekali. Mereka berdua ini memposisikan diri sebagai pengusaha. Ini pengusaha dan ini juga pengusaha. Bukan pengusaha dan ini pekerja, itu bukan. Dari kisah nyata tadi itu, dari histori awal, menempatkan mereka ini berdua-dua sama, bergerak di jasa pengantaran. Bedanya ini pemilik armada dan ini pemilik media promosi. Kalau sekarang kita ibaratkan dia itu aplikator dan ini adalah driver. Gitu. Jadi dua-duanya bukan pengusaha, ini bukan pekerja, itu bukan. Nah, dari situ, dari kajian yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa hubungan keduanya adalah kemitraan. Mereka berdua sama-sama bergerak di satu bisnis yang sama untuk melayani konsumen. Nah, ini mereka berdua sama. Sehingga aku sangat setuju hubungannya adalah kemitraan. Dari kajian yang pertama ini ya. Nanti rekan-rekan yang mungkin punya pandangan lain atau tidak sependapat atau mungkin ingin mengkoreksi, silahkan komen
Intinya kita akan saling belajar bersama-sama, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tidak tahu, kita sama-sama mencari tahu dan berbagi. Gitu, nggih. Jadi yang pertama kajiannya adalah sesuai dengan historis ojol menempatkan posisi aplikator dan driver itu hubungannya adalah kemitraan.